Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sempat sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan dan limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita para umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur aw minad dhalalati ilal huda. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi yaitu Pak Ahmad Fauzi MPD, dan juga teman-temanku dari kelas TI 20 S1 serta kakak-kakakku yang mengikuti mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa pemrograman Python untuk memenuhi tugas pengantar teknologi informasi yang disusun oleh saya sendiri. Ikut profil saya Aldian Reza, NIM 312010245, kelas TI 20 S1, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa. Saya adalah seorang yang sangat mencintai dunia pendidikan dan bercita-cita ingin menjadi seorang yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. Bagi saya, pendidikan adalah sebuah gerbang menuju kesuksesan. Untuk itu, saya bertekad besar untuk terus belajar meskipun banyak rintangan yang akan saya lalui untuk mencapai tujuan saya. Itulah profil dari saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke pembahasan utama, yaitu tentang Python. Ayo belajar pemrograman Python. Pertama-tama, sebelum kita mempelajari lebih jauh, ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa sih Python itu. Berikut penjelasan. Python merupakan bahasa pemrograman tinggi yang dapat mengeksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode pemrograman berorientasi objek dan juga menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaksis. Sebagai salah satu bahasa pemrograman yang tinggi, Python dapat dipelajari dengan mudah karena telah dilengkapi oleh manajemen memori yang sudah otomatis. Itulah pengertian dari Python. Artinya Python adalah bahasa pemrograman yang sangat mudah untuk belajar. Kemudian sejarah dari Python. Sejarah singkat Python. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde en Informatika atau CWI di Belanda pada awal tahun 1990-an. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Sampai sekarang, Guido masih menjadi penulis utama untuk Python. Meskipun bersifat open source, sehingga ribuan orang juga berkontribusi dalam pengembangannya. Di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative atau CNRI di Virginia, Amerika, di mana dia merilis sebuah versi dari Python. Pada Mei tahun 2000, Guido dan tim Python pindah ke bopen.com dan membentuk tim Bopen Python Labs. Di bulan Oktober pada tahun yang sama, tim Python pindah ke Digital Creation atau sekarang menjadi perusahaan Zoom. Pada tahun 2001, dibentuklah organisasi Python yaitu Python Software Foundation atau PSF.
PSF merupakan organisasi nirlaba untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Perusahaan Zoop menjadi anggota sponsor dari PSF. Nah, nama Python sendiri tidak berasal dari nama ular yang kita kenal ya teman-teman. Guido adalah seorang penggemar grup komedi Inggris bernama Monty Python. Ia kemudian menamai bahasa ciptaannya dengan nama Python. Nah, itulah yang melatar belakangi bahasa pemrograman ini dinamakan Python. Nah, kemudian kita akan membahas versi di dalam Python. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, Python mengalami beberapa perubahan sehingga Python berhasil merilis 3 versi yang berbeda, yaitu versi 1.0, 2.0 dan 3.0. Berikut adalah versi 1.0 dan variasi dalam versi tersebut serta tahun rilisnya. Nah, ini ada 3, versi 1, versi 2, dan versi 3. Pertama, versi 1. Semua versi Python yang dirilis bersifat open source seperti yang tadi kita ketahui. Dalam sejarahnya, hampir semua rilis Python menggunakan lisensi GFL compatible. Berikut adalah versi mayor dan minor Python. Berikut rilisnya. Python 1.0 pada Januari 1994, Python 1.1 pada bulan Oktober 1994, Python 1.2 pada 10 April 1995. Kemudian di tahun yang sama Python 1.3 tanggal 12 Oktober 1995. Kemudian Python 1.4 pada tanggal 25 Oktober 1996. Kemudian Python 1.5 tanggal 31 Desember tahun 1997. Kemudian Python 1.6 pada tanggal 5 September tahun 2000. Nah, itulah versi 1 dari Python. Nah, kemudian ada versi yang kedua. Versi kedua ini ada versi 2.0 pada tanggal 16 Oktober tahun 2000. Python 2.1 pada tanggal 17 April tahun 2001, Python 2.2 tanggal 21 Desember tahun 2001, Python 2.3 tanggal 29 Juli tahun 2000, Python 2.4 tanggal 30 November tahun 2004, Python 2.5 19 September tahun 2006, kemudian Python 2.6 tanggal 1 Oktober tahun 2008, dan yang terakhir Python 2.7 tanggal 3 Juli tahun 2010. Nah, itu adalah versi 2. Yang versi yang ketiga, pertama ada Python 3.0 pada tanggal 3 Desember tahun 2008, Python 3.1 pada tanggal 27 Juni tahun 2009, Python 3.2 pada tanggal 20 Februari tahun 2011, Python 3.3 tanggal 29 September tahun 2012, Python 3.4 16 Maret 2014, Python 3.5 tanggal 13 September tahun 2015, Python 3.6 tanggal 23 Desember tahun 2016, Python 3.7 pada tanggal 27 Juni tahun 2018, Python 3.8 tanggal 14 Oktober tahun 2019. Dan yang terakhir nih, yang terbaru ada Python 3.9 teman-teman, yang dirilis pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Nah, itu adalah versi di dalam Python. Nah, kemudian setelah kita mengenal Python dan versi-versinya, kemudian kita akan membahas bagaimana sih cara menginstal Python di komputer atau di laptop kita. Berikut caranya. Cara menginstal Python, pertama kita download di link http://www.python.org. Bisa kita cari di internet. Setelah masuk link, lalu klik download, pilih sesuai spesifikasi laptop kita, bisa pilih yang 64 atau yang 32. Kemudian klik install now. Setelah
install, tunggu hingga proses install selesai. Setelah selesai, mari kita coba untuk buka aplikasi tersebut. Setelah proses install selesai, maka klik salah satu fitur pada Python untuk mencoba jalankan Python seperti pada gambar berikut. Pertama kita buka window di laptop kita, kemudian klik Python. Nah, di sini ada 1 2 3 4 tampilan. Ada IDLE, ada Python 3.8, 3.8 manuals, ada 3.8 modul. Nah, kita pilih yang 3.8 manual. Kita coba masuk ke aplikasi. Nah, kemudian setelah jika tampilan seperti ini dan diakhiri dengan tanda panah 3, ini berarti Python sudah siap menerima perintah atau bisa dioperasikan, teman-teman. Nah, begitulah cara bagaimana menginstal Python. Kemudian kita akan membahas sintaksis di dalam Python. Bagaimana sih sintaksis? Sintaksis dan semantik. Python dimaksudkan sebagai bahasa pemrograman yang mudah dibaca karena pemformatannya tidak berantakan secara visual, karena ia memakai indentasi dan seringkali menggunakan kata kunci bahasa Inggris, di mana bahasa lain menggunakan tanda baca. Tidak seperti banyak bahasa lain, ia tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk membatasi blok dan pernyataan titik koma setelahnya bersifat opsional. Ini memiliki lebih sedikit pengecualian sintaksis dan kasus khusus daripada C atau Pascal. Tadi kita ada menyinggung indentasi. Apa sih indentasi itu? Indentasi adalah sebuah paragraf yang menjorok ke dalam. Python sendiri menggunakan indentasi spasi, bukan menggunakan tanda kurung kurawal atau kata kunci untuk membatasi blok. Peningkatan indentasi muncul setelah pernyataan tertentu. Penurunan indentasi menandakan akhir dari blok saat ini. Dengan demikian, struktur visual program secara akurat mewakili struktur semantik program. Fitur ini terkadang disebut aturan offside yang dimiliki beberapa bahasa lain. Tapi di sebagian besar bahasa indentasi tidak memiliki arti semantik. Jadi intinya Python ini mempunyai sintak dan semantik dengan menggunakan indentasi spasi. Berbeda dengan bahasa lain yang lebih menggunakan tanda baca seperti kurung kurawal dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas tipe data di dalam Python. Ada apa aja sih di dalam Python? Tipe datanya. Jenis-jenis tipe data dalam bahasa Python. Dalam bahasa pemrograman Python terdapat 9 tipe data dasar, yaitu string, integer, float, boolean, list, tuple, dan dictionary. Yang pertama kita akan membahas string. String adalah jenis yang paling populer di bahasa pemrograman. Kita bisa membuatnya hanya dengan melampirkan karakter dalam tanda kutip atau tanda petik. Python memperlakukan tanda kutip tunggal sama dengan tanda kutip ganda. Membuat string semudah memberi nilai pada sebuah variabel. Di bawah ini adalah contoh sederhana dari sebuah string pada bahasa pemrograman Python. Nah, coba kita buka pemrogramannya, lalu kita ketik print, lalu kasih tanda kurung, terus tanda petik hello world. Ini bisa menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik ganda seperti ini. Nah, setelah itu di running, nanti akan muncul hasilnya. Ya, jadi ini adalah string. Kemudian integer. Nah, integer adalah tipe data dalam format angka. Dan pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenal integer pada Python. Ada beberapa fungsi Python yang dapat kita gunakan untuk tipe data integer atau nomor. Salah satunya yaitu seperti script di bawah ini.
Pertama-tama kita membuat variabel. Variabel sama dengan 2058656. Nah, kemudian kita print buka kurung int. Int ini adalah integer. Nah, kita panggil variabelnya dalam kurung x. Nah, setelah itu kita running. Nah, nanti akan muncul. Karena integer ini adalah bilangan bulat, jadi nanti akan di print 205 saja, teman-teman. Yang titik 8656 ini enggak nongol. Kemudian yang ketiga adalah float. Float adalah tipe data dalam format angka yang hampir sama dengan integer. Hanya saja float itu menyatakan sebuah bilangan pecahan atau desimal. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenal float pada Python dan beberapa fungsi Python yang dapat kita gunakan untuk tipe data integer atau nomor. Salah satunya yaitu seperti script di bawah ini. Pertama, sama seperti integer, kita buat variabel x. Di sini variabel bisa apa saja ya. Nah, yang kita ambil di sini adalah variabel x sama dengan 2058656. Nah, terus kita ketik print, nah buka kurung float, panggil floatnya. Nah, setelah itu kita klik variabel x untuk memanggil variabel. Setelah itu di running, nah akan muncul hasilnya. Kemudian tipe data yang selanjutnya adalah tipe data kompleks atau kompleks number. Adalah sebuah tipe data yang menampung bilangan kompleks atau bisa disebut imajiner atau khayal. Umumnya tipe data ini sangat jarang digunakan. Kita membuat contoh ya. Kita buat variabel c sama dengan 3.14 ditambah 2.73j. Nah, j ini adalah nilai imajiner ya, nilai khayal yang belum ditentukan. Terus kemudian kita ketik print buka kurung c, koma, ini untuk memanggil si c nya, variabel c. Kemudian kita kasih tanda petik. Nah, ini adalah string, teman-teman, yang diupdate oleh tanda petik ini adalah string atau karakter. Apakah merupakan kompleks number? Kemudian kita ketik koma, is instance dalam kurung 1 ditambah 2j, kompleks tutup kurung. Setelah itu di running. Ini adalah kompleks number. Kemudian tipe data yang selanjutnya adalah boolean. Boolean adalah tipe data yang menyatakan nilai benar atau true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Berikut adalah contohnya. Kita buat variabel for ya. Di sini adalah variabel for. Terserah mau variabel apa aja, bisa variabel x seperti tadi bisa. Variabel for sama dengan 12 kurang dari 10 print for. Kemudian for sama dengan 12 lebih dari 10 print lagi dalam kurung for, kita panggil variabelnya di sini. Kemudian yang terakhir print sama dengan a sama dengan a, print for. Nah, nanti akan ketika setelah di running nanti akan muncul hasilnya. Apakah 12 ini kurang dari 10? Jika benar maka hasilnya akan true, jika salah hasilnya akan false dan bernilai 0. Kemudian tipe data yang selanjutnya adalah list. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini sering juga disebut item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung seperti ini, dipisahkan oleh tanda koma. Anggota list bisa berisi satu tipe data atau campuran. Berikut contohnya. Nah,
list berisi string. Misal kita buat di Python variabel mylist sama dengan kita buka, kayak kita ketik tanda kurung seperti ini. Nah, ini adalah contoh list ya, diapit dengan tanda kurung, kemudian ketik semangka, koma, tanda petik anggur, koma, tanda petik melon. Kemudian print, aku mempunyai buah, kita panggil variabelnya. Nah, setelah itu di running, nanti akan muncul. Kemudian yang kedua, list berisi integer. Nah, berbeda dengan list berisi string ya, sesuai namanya, ini adalah angka ya, jadi bilangan angka nih. Yang tadi adalah karakter atau huruf. Nah, kalau integer ini adalah nilai angka. Kita buat variabel mylist sama dengan tanda kurung seperti ini, kasih koma 1 2 3 4 5. Kemudian print, kita panggil variabelnya mylist. Nah, yang ketiga adalah list berisi tipe campuran. Nah, string dan integer digabung jadi satu, mylist seperti ini. Kita buat variabel mylist sama dengan, terus kemudian tanda kurung 1,3.5, kemudian kita kasih string tanda petik hello, terus di print kita panggil variabelnya mylist. Nanti akan muncul hasilnya. Itu adalah tipe data list. Kemudian kita akan membahas tipe data tuple. Apa itu tuple? Tuple adalah dalam Python adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Tuple bersifat immutable, artinya isi tuple tidak bisa kita ubah dan hapus, namun dapat kita isi dengan berbagai nama, berbagai macam nilai dan objek. Berbeda dengan list, tuple ini nggak bisa diubah atau dihapus. Nah, berikut contohnya. Jika Anda menulis beberapa nilai yang dipisah dengan koma, baik dengan atau tanpa menggunakan tanda kurung biasa atau bukan kurung siku, maka Anda sudah membuat tuple. Contohnya seperti ini. Kita buat variabel angka sama dengan 1,2,3. Berbeda dengan list ya. Kalau list ada tanda kurung siku gini kan. Nah, ini tidak ada. Cukup kita kasih tanda koma, nah ini udah jadi tuple. Kemudian print variabel angka. Print tipe angkanya untuk mengetahui ini tipe data apa. Tuh. Kemudian di running, nah nanti akan muncul hasil. Kemudian yang ke-8 adalah tipe data set. Set adalah salah satu tipe data di Python yang tidak berurut atau unordered. Set memiliki anggota yang unik atau tidak ada duplikasi. Jadi misalnya kalau kita meletakkan dua anggota yang sama di dalam set, maka otomatis set akan menghilangkan yang salah satunya. Set bisa digunakan untuk melakukan operasi himpunan matematika seperti gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain. Berikut adalah contohnya. Set bisa berisi data campuran baik integer, float, string, dan lain sebagainya. Akan tetapi set tidak bisa berisi list, set, dan dictionary. Contoh, set yang berisi integer. Nah, kita buat misalkan variabel mySet sama dengan tanda kurungnya seperti ini. Nah, ini adalah ciri set. Kita tulis 1, kita ketik 1,2,3 lalu tanda kurung. Di print kita panggil variabelnya mylist, kemudian kita running, nanti akan ada hasilnya. Kemudian yang kedua, set dengan menggunakan fungsi set. Seperti apa? Nah, seperti ini. Kita buat variabel mySet sama dengan set, kemudian kita kasih tanda kurung,
tanda kurungnya seperti ini, 1,2,3, kemudian kita print my set. Nah, setelah itu di running, nanti akan ada hasil. Yang ketiga adalah set data campuran. Kita buat variabel seperti yang di atas, my set sama dengan, dan buka kurung 1,2.0, Python, 3,4,5. Ini ada integernya, ini ada stringnya. Kemudian di print variabelnya, print kurung my set, lalu di running, nanti akan muncul hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tipe data dictionary. Dictionary adalah tipe data array, di mana key atau indeks dari array bisa berbentuk string, tidak hanya number saja. Dalam bahasa pemrograman lain seperti PHP, dictionary ini dikenal juga dengan sebutan associative array. Contohnya seperti berikut. Contoh, kita buat variabel foo sama dengan kita bikin tanda buka kurung seperti ini yang bukan tanda dari dictionary. Kemudian kita ketik 1 tanda petik belajar, 2 Python, 3 di dunia.com tutup kurung. Kemudian kita buat variabel kedua, bar sebenarnya mengapa, belajar apa, Python di mana, di dunia.com. Dan variabel ketiga, bas 1 belajar apa, Python di mana, di dunia.com. Kemudian kita print variabel pertama, print foo, print variabel kedua, print bar, kemudian print bas. Setelah itu di running, nanti akan muncul hasil. Itu adalah tipe data di dalam Python. Silakan kita coba nanti. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dalam Python. Masing-masing aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan. Fitur dan kelebihan bahasa pemrograman Python. Yang kita bahas pertama adalah fitur dan kelebihannya. Beberapa fitur dan kelebihan yang dimiliki Python adalah: pertama, memiliki koleksi kepustakaan yang banyak. Artinya, telah tersedia modul-modul siap pakai untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan game hingga artificial intelligence, atau misal TensorFlow. Yang kedua, memiliki struktur data yang jelas, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang ketiga, berorientasi prosedural dan objek sekaligus atau multi paradigma. Yang keempat, memiliki sistem pengolahan memori otomatis, garbage collection, seperti halnya Java. Jadi teman-teman nggak usah mengolah memori sendiri. Nanti dia mempunyai memori otomatis. Yang terakhir adalah bersifat modular sehingga mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru, baik bangun dengan bahasa Python maupun C atau C++. Nah, itu adalah kelebihan dari Python. Kemudian kita akan bahas kekurangannya. Apa saja sih kekurangan Python? Kekurangan Python pertama, tidak cocok untuk aplikasi mobile karena Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat digunakan untuk platform desktop dan server, namun tidak dalam urusan komputasi aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi dan game kurang cocok jika menggunakan Python. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa mustahil membuat game dalam bentuk 3 dimensi dengan grafis tinggi menggunakan Python. Eksekusi relatif lambat karena eksekusi relatif lambat. Kemudian kekurangan yang kedua, Python merupakan bahasa interpreter yang bekerja dengan menggunakan compiler, di mana ketika dijalankan, Python akan bekerja lebih lambat jika dibandingkan dengan bahasa lain. Tetapi hal ini juga bergantung dari besar dan kecilnya program yang akan kita buat. Python tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan multiprosesor atau multicore. Python dinilai memiliki performa yang relatif lambat
jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Bahkan beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan Python seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Python tidak secepat atau efisiensi sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman kompilasi serupa bahasa C. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari Python. Nah, kemudian yang terakhir, saya akan memberikan pertanyaan berikut jawabannya. Pertanyaan 1. Siapa pencipta Python? Jawabannya, Python diciptakan oleh Guido van Rossum. Yang kedua, sebutkan 3 macam tipe data. Nah, saya di sini mengambil 3 tipe data, yaitu string, integer, dan float. Yang ketiga, sebutkan 2 keunggulan Python. Jawabannya memiliki struktur data yang jelas, sederhana, dan mudah dipelajari. Memiliki sistem pengolahan memori otomatis atau garbage collection, seperti halnya dengan Java. Nah, teman-teman, itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.